Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah sholat subuh yang mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita kembali bersama-sama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting sampai detik ini kita masih diberikan hidayah taufik ma'unah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setidak-tidaknya ketika kita diberikan petunjuk ma'unah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka secara tidak langsung kita telah terlepas dari ancamannya Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa salatun athqalu 'alal munafiqin min salatil isya wa salatil fajri law ya'lamu ma fihima la ataw wal habwa." Tiada salat yang paling memberati atas golongan orang-orang yang munafik melainkan salat isya dan salat subuh berjamaah. Seandainya mereka tahu tentang fadilah, keutamaan, kelebihan, keistimewaan dari sholat subuh berjamaah, maka mereka berani mendatangi jamaah tersebut, tempat jamaah tersebut, walau dalam keadaan merangkak. Maka alhamdulillah sampai detik ini kita masih istiqamah melaksanakan sholat subuh berjamaah, insyaallah. Kembali lagi kita bersama-sama melanjutkan ta'lim kita tafsir Jalalain, yaitu ayat yang ketiga dan yang keempat, insyaallah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pada pertemuan sebelumnya sampai alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang akan kita bahas kali ini adalah wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, jikalau kita mencermati kalimat atau ayat wa yuqimunas shalah, kalimat yuqimuna itu merupakan, kalau dalam bahasa Indonesia, menunjukkan kalimat yang aktif, bukan kalimat yang fasih. Karena kalau kita tarik akarnya, yuqimuna itu asal katanya aqama yuqimu iqamah, mendirikan. Sementara kalimat fasihnya qama yaqumu, berdiri. Sementara di sini wa yuqimuna kalimat-kalimat yang aktif, bukan kalimat yang fasih. Maka kalau kita pelajari yang lebih lanjut,
setiap ayat di dalam Al-Quran apabila yang bersinggungan dengan sholat dibawakan kalimat selain daripada aqama yuqimu, itu biasanya disandarkan, disinggungkan dengan orang-orang yang munafik. Contoh dalam Al-Quran surah An-Nisa, faida qamu ila sholati qamu kusala. Apabila orang munafik itu berdiri untuk melaksanakan sholat, mereka kerjakan dengan malas. Berarti di situ kalimatnya digunakan kalimat yang fasid, qamu, bukan aqama yuqimu, mendirikan. Berarti kalau bisa bahasanya melaksanakan aja deh. Contoh lain di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 54, wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Mereka tidak melaksanakan sholat kecuali dalam keadaan malas. Maka kalau di dalam ayat Al-Quran bersinggungan, bersandar, disambung dengan kalimat as-sholat, tapi kalimat sebelumnya bukan kalimat aqama yuqimu, maka biasanya dia disandarkan, dihubungkan dengan kalimat orang-orang yang munafik. Maka sebelumnya kan lil muttaqin, ya, buat orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa yuqimuna sholat, orang-orang yang betul-betul mendirikan sholat. Tentu bahasa mendirikan dan melaksanakan itu berbeda, ya. Kalau melaksanakan itu cuma sekedar saja melaksanakan, tata caranya, ilmunya mungkin kita nggak tahu. Tetapi ketika mendirikan sholat, ya, maka kita betul-betul melaksanakan sholat itu. Terus bagaimana cara mengukur sholat kita ini apakah sudah melaksanakan atau sudah mendirikan? Maka untuk menjawab hal tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 45, utlu ma uhiya ilaikal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dan dirikanlah sholat, karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kalimat di situ aqimis sholat, kalimatnya asal katanya masih sama, akar katanya aqama yuqimu, tapi di sini aqimis sholat dibawakan dengan fi'il amar. Akar katanya tetap sama, aqama yuqimu. Dirikanlah sholat, bukan laksanakanlah sholat. Maka apabila orang itu sudah melaksanakan sholat, mendirikan sholat, maka sholat itu menjadi benteng, menjadi tameng dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka apabila kita sudah mampu untuk menghindari perbuatan keji dan perbuatan mungkar dari keseharian kita, maka insya Allah kita telah mendirikan sholat itu. Tetapi maaf, apabila kita masih rutin melaksanakan perbuatan keji dan perbuatan mungkar sementara kita sholat, maka sholat kita belum mencapai level mendirikan, tapi baru melaksanakan sholat itu. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimuna shalah, tafsirnya dalam di sini tafsir Jalalain, ai ya'tuna biha bihuquqiha, yaitu dengan melaksanakan semua aturan-aturan sholat itu. Maka di sini kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahilli, orang yang mendirikan sholat adalah orang-orang yang melaksanakan sholat itu dengan segala hak
sholatnya dengan segala aturan sholat itu. Tepat waktu, iya. Imam Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi dalam sebuah riwayat, Ayyul a'mali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala, Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Sementara ada hadis yang bunyinya kayak gini dalam musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal, ahabul biladi ilallahi masajiduna, tempat-tempat yang paling Allah suka di alam semesta ini adalah masjid-masjidnya kami. Sementara tadi hadis yang saya sampaikan, ahabul a'mali ilallah, ya, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? As-salatu ala waqtiha. Berarti dengan kata lain, kalau kita sholat berjamaah di masjid, yang kedua ketika kita sholat jamaah di masjid, tentu kita sholat tepat waktu. Dari dua hadis ini tadi dibawakan kalimat ahabbu, yang paling dicintai oleh Allah. Berarti dari dua hadis ini ada dua amalan yang paling cepat mendatangkan cintanya Allah kepada seorang hamba. Yang pertama dari hadis itu adalah sholat tepat waktu, dan kita sholat di rumah, di tempat yang paling Allah suka, yaitu masjid. Maka mudah-mudahan kita keluarga Muhammadiyah istiqomah sholat tepat waktu dan melaksanakan sholat jamaah di masjid. Hadirin sholat jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimuna sholata, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, ayyatuna bihuquqiha, yaitu melaksanakan segala aturan dalam sholat. Yang pertama tepat waktu, yang kedua sesuai aturan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kan kata Nabi dalam hal sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Maka untuk betul-betul kita tahu segala aturan sholat, maka perlunya kita belajar, perlunya kita memiliki ilmu di dalam hal sholat itu sendiri, agar sholat kita sesuai aturan. Maka jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan 5 menit lagi. Kalau sampai wa bima yurzaqunahu yunfiqun, kayaknya waktunya enggak sampai lagi. Imam Syamsuddin Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair menghimpun 70 dosa besar, ya, menghimpunkan 70 dosa besar. Di antara 70 dosa besar itu, urutan yang keempat, dosa besar yang keempat adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Yang pertama al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua as-sihru, melakukan perbuatan sihir. Yang ketiga qatlu nafsi, membunuh jiwa atau bunuh diri. Yang keempat adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Dikisahkan dalam kitab itu, dikutipkan satu kisah dari Anba' Salafi Soleh, dari orang-orang yang terdahulu. Ayo kisah ini kita jadikan ilmuwan agar kita melaksanakan sholat tepat waktu, jangan sampai mengakhirkan sholat kita. Dikisahkan ada seseorang yang saudaranya meninggal. Dua bersaudara, yang satu meninggal. Kebetulan yang meninggal ini adalah seorang perempuan. Maka sebagaimana biasanya, maka saudaranya ini ngantarkan ke peristirahatan terakhir saudaranya di pemakaman. Nih, jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang hal yang sepele ketika kita masuk ke kuburan, kita tidak tahu ilmunya, kita sembarang. Kata Nabi, li ayyajlisa ahadukum 'alal jamrah
fatahriqu siyabahu hatta jildihi khairun min ayyajlisa ala qabri. Duduk di atas kuburan. Ini kadang-kadang mudah-mudahan kita keluarga Muhammadiyah gak ada yang seperti ini dah. Duduk di atas kuburan, ya, duduk di atas makam, ya, itu merupakan dosa besar. Bahkan kata Nabi, orang yang duduk di atas makam itu lebih baik duduk di atas bara api. Yang duduk di atas bara api itu membakar baju tembus ke kulit. Itu lebih baik loh daripada duduk di atas kuburan, di atas makam. Kenapa? Kita menghormati orang yang sudah meninggal sama hakikatnya menghormati dia ketika hidup. Ini kadang-kadang maaf ketika kita takzi, ketika kita mengantarkan jenazah, betul ya kata Nabi, man shalla ala janazatin falahu qiratun. Barang siapa yang sholat jenazah baginya pahala satu qirat, bahkan taba'a, dan barang siapa yang mengiringinya falahu qiratani, baginya 2 qirat. Betul, kita dapat pahala 2 qirat. Tapi di sisi lain kadang-kadang kita gak tahu ilmunya. Ya duduk aja di atas makam santai sambil nunggu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, itu makruh tanzih, makruh yang sangat dibenci. Bahkan menurut ulama yang lain itu haram. Dikisahkan tadi hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, maka dia mengantarkan jenazah saudaranya ke dalam liang kubur, maka dia ngikut nguburkan. Setelah dia pulang, dia ingat ketika prosesi penguburan ada benda berharga yang ikut terkubur. Maka dia bergegas datang ke kuburan kembali, ia gali. Dalam kitab Al-Kabair, himpunan dosa besar, dikisahkan seperti ini. Dia balik, dia gali kuburnya, baru separuh kuburnya itu ada api yang menyala dan sangat panas. Maka dia tutup kembali, dia balik. Kemudian dia merenung dan menangis. Kenapa nasibnya saudara perempuan saya begitu tragis, disiksa, diadab oleh Allah di dalam kubur, di alam kiamat, belum di akhirat sudah disiksa oleh Allah. Maka si anak ini bertanya kepada ibunya, ya ummi, wahai ibuku, ma'adnabat ukhti fi hayatih. Wahai ibuku, apa dosa, apa yang dilakukan oleh saudara perempuanku sehingga disiksa, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Maka kata ibunya, wahai anakku, ya, saudara perempuanmu di dunia dia sholat, tetapi maaf, dia mengakhirkan sholatnya dari waktunya. Dia tidak melaksanakan sholat zuhur kecuali hampir mendekati waktu asar. Dia tidak melaksanakan sholat asar kecuali mendekati waktu maghrib. Dia tidak melaksanakan sholat maghrib kecuali mendekati waktu isya dan seterusnya. Itu dosa mengakhirkan sholat. Apalagi dosa yang benar-benar tidak melaksanakan sholat. Maka agar sholat kita mencapai level yuqimuna sholat, waktunya kita perhatikan, ilmunya juga kita perhatikan, dan pikiran kita, potensi kita perhatikan agar sholat kita mencapai level yuqimuna sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, tafsirnya a'tainahum yunfikun fi ta'atillah. Kira-kira sampai di situ dulu, ya, pelan-pelan lah. Yang penting ada manfaat yang kita ambil, insyaallah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa-apa yang kami rezekikan, kami berikan kepada mereka. A'tainahum, kami berikan kepada mereka. Yunfikun, mereka infakkan. Fi ta'atillah, di dalam ketaatan oleh Allah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, saya dalam hal ini akan saya kutipkan satu kisahnya
Imam Abi, seorang kisah daripada Abi bin Hisham dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan daripada Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada pelajaran yang kita petik, ada manfaatnya ada manfaatnya buat kita, ada spirit buat kita agar kita senantiasa memperbaiki sholat kita dari ke hari ke hari, sehingga kita mampu sholat kita mampu mencapai level yuqimuna sholat, mendirikan sholat, ya, tapi tidak hanya melaksanakan sholat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik.